Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal Wordshots Book Club. Hallo allerseits, willkommen zurück bei dem Kanal von Wordshots Book Club. Kali ini saya akan membacakan kutipan dari buku terakhir yang saya sebutkan di video sebelumnya. Dieses Mal werde ich kurze Abschnitte von dem letzten Buch, das ich schon in der anderen Video erwähnt habe, vorlesen. Karena saya lahir di kota Salatiga, buku ini merupakan salah satu buku yang membuat saya bertemu Indonesia kalau saya sedang kangen dengan tanah air. Da ich in Salatiga geboren und aufgewachsen bin, ist dieses Buch eine von den Büchern, die ich gerne nochmal lese, falls ich meine Heimatland oder Heimatstadt vermisst habe. Judulnya Salatiga, Sketsa Kota Lama oleh Edi Supangkat. Der Titel von dem Buch ist Salatiga, Sketsa Kota Lama, geschrieben von Edi Supangkat. Salatiga sebagai kota militer. Konon, cikal bakal kota Salatiga sekarang ini adalah Desa Salatiga dan Desa Kalicacing. Kedua desa tersebut berdekatan satu sama lain dan dipisahkan oleh sebuah danau kecil yang di kemudian hari mengering. Lokasi danau kecil yang telah mengering itu berada di sekitar bekas kebun binatang Salatiga dan terminal bus pada zaman dulu, sekarang disebut Taman Sari. Tidak jauh dari lokasi tersebut, tadinya juga terdapat sebuah hotel megah yang bernama Berg en Dal, yang berarti bukit dan lembah. Mengingat lokasi hotel Berg en Dal sangat dekat dengan bekas danau kecil itu, maka barangkali yang dimaksud dengan lembah di sini adalah cekungan bekas danau tersebut. Ketika Vereinigte Ostindische Compagnie atau VOC berkuasa di Jawa, Salatiga pun berada di bawah kekuasaan kongsi dagang Belanda itu. Oleh VOC, Salatiga dipandang sangat strategis karena berada di jalur utama persimpangan Semarang, Surakarta, dan Magelang. Selain itu, Salatiga juga dipandang sangat strategis dalam kegiatan lalu lintas perdagangan dari pedalaman Jawa Tengah ke pantai utara Jawa, sehingga dijadikan sebagai tempat persinggahan para pedagang. Oleh karena itu, maka pemerintah Hindia Belanda memandang Salatiga sangat strategis untuk dijadikan sebagai kota militer. Sehingga pada tahun 1746, VOC mulai menempatkan pasukannya di Salatiga dan membangun sebuah benteng yang diberi nama Benteng De Hersteller. Pembangunan benteng De Hersteller di Salatiga tersebut terutama dimaksudkan untuk memberi jaminan keamanan di sepanjang jalur Semarang-Surakarta. Selain itu juga bermanfaat ketika terjadi suksesi di Kerajaan Surakarta tahun 70. Selain itu juga bermanfaat ketika terjadi suksesi di Kerajaan Surakarta tahun 1746 sampai 1757 yang berakhir dengan Perjanjian Giyanti tahun 1755 yang melahirkan Kesultanan Yogyakarta dan Perjanjian Salatiga 17 Maret 1757 yang melahirkan Kadipaten Mangkunegaran. Namun sayang sekali benteng tersebut sempat terlantar untuk beberapa lama. Bahkan pada tahun 1814, keadaan benteng tersebut benar-benar sangat memprihatinkan. Karena lokasinya berada di tempat yang tinggi, maka fasilitas air minum menjadi kurang. Tembok-tembok benteng serta bangunan penunjang lainnya banyak yang rusak. Oleh karena itu, akhirnya oleh VOC, benteng ini dibongkar dan diganti dengan bangunan baru yang lebih baik. Selain dijadikan sebagai kota militer, ketika sistem tanam paksa diperkenalkan pada tahun 1830,
sebagai tanaman pemerintah, maka VOC menjadikan Kabupaten Salatiga sebagai salah satu pusat kegiatan penanaman kopi selain Kendal. Sekitar 50 tahun setelah VOC berkuasa atas Salatiga, jumlah tanaman kopi yang ada di Salatiga sudah lebih dari 240.000 batang. Pada tahun 1900, di wilayah Afdeling Salatiga, hanya terdapat 32 perkebunan swasta, namun 20 tahun kemudian meningkat menjadi 81 perkebunan swasta untuk tanaman kopi, karet, coklat, kapuk, kina, rempah-rempah, tembakau, gandum, dan sayuran. Itulah sebabnya dalam kurun waktu tersebut, Salatiga menjadi kota yang paling banyak dihuni orang-orang Belanda dan orang kulit putih lainnya. Pada umumnya, mereka bekerja sebagai pegawai pemerintah, guru, dan pegawai di perkebunan-perkebunan tersebut. Salatiga dan sekitarnya memang cocok untuk perkebunan-perkebunan seperti itu. Sebagaimana diketahui, Salatiga terletak di daerah pedalaman Jawa Tengah, di kaki Gunung Merbabu dengan ketinggian tanah rata-rata 600 meter di atas permukaan laut. Kaki Gunung Merbabu itu sendiri berada di barat daya, bersinggungan dengan pegunungan Telomoyo dan Gajah Mungkur. Kemudian pada sisi barat terdapat Gunung Ungaran, sehingga sekilas dari sisi selatan sampai sisi barat, Salatiga seperti dipagari gunung. Begitulah cuplikan sekilas dari buku Salatiga Sketsa Kota Lama. Das war ein kurzer Abschnitt von dem Buch Salatiga Sketsa Kota Lama oder Salatiga eine Skizze einer alten Stadt. Buku ini adalah buku yang ditulis berdasarkan riset, terutama riset secara sejarah dan arsitektur. Das Buch ist nach einer Studie entstanden, insbesondere in Geschichte und Architektur. Di Indonesia ada banyak buku-buku sejarah lokal seperti ini yang diterbitkan secara indie, termasuk juga buku ini. In Indonesien gibt es viele lokale Geschichtsbücher, die von kleineren und independent Verlag herausgebracht wurde. Dieses Buch ist auch eine von solchen Büchern. Saya harap kalian suka akan buku dan video kali ini. Dan sampai jumpa pada video berikutnya ya. Ich hoffe, ihr habt das Buch und auch das Video genossen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sampai jumpa.